Baik, kita akan record aja. Di sini kayaknya koneksi kakak agak buruk karena memang kakak lagi di kampung. Jadi tadi terjeda sebentar pada saat buat launching juga agak kewalahan karena terjaringan sinyal. Tapi semoga aja ini sudah stabil sinyalnya. Dan di sini kita akan bahas terkait dengan kisi-kisi ya. Jadi kisi-kisi dari wawancara nanti, silakan bagi kalian yang ingin mencatat, silakan dicatat. Tapi ini juga kita record terkait dengan apa namanya Zoom malam ini kita akan record. Jadi enaknya kalian lah, mau kalian catat atau kalian nanti tonton. Sebelumnya kakak ucapkan mohon maaf karena kemarin kita undur hari ini, dan hari ini pun juga kita undur ke malam hari karena memang kita lebih fokus dulu ke webinar ya dari masing-masing catat terkait dengan tes psikotes. Baik, untuk adik-adik yang masih mute, ulangi yang masih unmute, tolong di mute dulu ya. Karena kita akan membahas dulu terkait dengan kisi-kisi biar semua mendengar ya. Baik, sejauh ini lancar nggak suara kakak di kalian? Karena koneksi kakak lagi nggak baik. Lancar nggak? Halo? Kedengeran nggak suara kakak? Kalau adik-adik, kedengeran nggak kira-kira suara kakak? Kedengeran ya? Baik, kita langsung. Ini kakak biar nggak saja. Di sini kita akan membahas kisi-kisi. Yang pertama, tentu hal yang biasa ditanyakan adalah kalian disuruh tes. Kedengeran nggak? Masih putus-putus nggak? Oh ya, oke. Baik, jadi langsung aja ya. Yang pertama, yang harus kalian yang ditanyakan juri atau pewawancara itu biasanya kalian diminta untuk menceritakan tentang diri kalian masing-masing terlebih dahulu, ya. Jadi itu yang akan diminta oleh pewawancara atau juri. Jadi kayak CV atau daftar riwayat hidup. Nah, tadi kan kalian udah ngisi form tuh. Ngisi form, sub-sub yang ada di form daftar riwayat hidup yang udah kalian tulis, silahkan kalian ingat. Dan nanti apa yang kalian tulis di daftar riwayat hidup itu harus sesuai dengan apa yang kalian ceritakan pada saat tes wawancara nanti. Nah, itu pertanyaan pertama. Sebelumnya paham, kalau paham diketik aja ya. Jangan di unmute, diketik aja lewat chat. Ini baru mulai ya. Jadi yang baru bergabung silakan Anda menyesuaikan. Untuk poin pertama tentang diri kalian. Sudah paham ya? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang umum ditanyakan itu adalah kalian lulusan dari sekolah mana.
Nah, contoh Kak lulusan di SMA 4 Singaraja. Jadi kalian jelaskan kalian tuh lulusan dari mana. Untuk tata cara menjawab udah Kakak jelaskan di Zoom kedua. Jadi silakan apa yang Kakak sudah jelaskan kalian terapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita bahas tentang kisi-kisi aja. Kemudian untuk pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, biasanya yang ditanyakan adalah organisasi apa yang pernah kalian ikuti semasa kalian sekolah, tentunya SMA ataupun juga SMK. Nah, kalian jelaskan tuh organisasi apa. Tata cara menjawab ada di video, ada di YouTube kita, ya. Zoom pertama, Zoom kedua, dan nanti kita akan kirim juga linknya di grup masing-masing. Jadi terkait dengan Zoom sebelumnya, kita akan kirim lagi. Ya, jadi yang pertanyaan ketiga, organisasi apa yang pernah kamu ikuti? Nah, kalian jelaskan, kalian tuh pernah ikut organisasi apa? Kayak Pramuka, OSIS, kemudian apa namanya, PMR, dan lain sebagainya. Silakan kalian jelaskan dengan organisasi itu. Jadi organisasi yang dimaksud ini adalah organisasi internal sekolah kalian, ya. Kalau misalnya kalian punya organisasi di desa kalian ataupun juga di kelurahan kalian, silakan kalian jelaskan. Organisasi yang arahnya ke arah positif. Kemudian tolong yang masih unmute, silakan di-mute terlebih dahulu ya. Kakak nggak mungkin bisa ngecek satu persatu mana yang unmute, mana yang mute. Jadi untuk organisasi apa? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut dulu? Silakan bagi yang pengen bertanya terkait dengan organisasi. Izinkah apakah ekstrakurikuler di sekolah termasuk organisasi? Bukan. Ekstrakurikuler itu termasuk soft skill, bukan organisasi. Itu beda pengertian, beda apa. Ada lagi pertanyaan? Saya sudah kuliah, kalau mencantumkan organisasi saat kuliah boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Nanti kalian jelaskan aja organisasinya, mungkin yang apa namanya, yang SMA juga pernah organisasi ataupun juga pas kuliah kalian pernah, silakan aja kalian jelaskan. Organisasi harus ada, nggak harus ada sertifikatnya. Jadi organisasi itu intinya organisasi formal dan intern di sekolah kalian itu nggak semuanya ada dasar hukumnya, nggak semuanya pakai sertifikat. Jadi kalian jelaskan aja apa adanya, seperti OSIS dan lain sebagainya. OSIS dalam menjabat ketua apakah boleh? Boleh, nggak masalah. Jika kita tidak punya organisasi, ya jawab aja kalian jujur, nggak pernah, ya berarti kalian jawab nggak pernah ikut organisasi. Untuk tata cara menjawab nanti kita share ya, nanti kita share di grup linknya. Karang Taruna apakah boleh? Boleh. Kan organisasi di kelurahan itu nggak masalah. Tolong yang pasti unmute terlebih dahulu ya. Saya izin bertanya, kalau pengalaman organisasi, kepanitiaan nggak masalah, tapi masih bisa. Paskibra itu masuknya Paskibra bisa, Paskibra bisa. Organisasi dalam pencaksilat boleh, asalkan itu positif, nggak masalah. Kak, kalau pramuka nggak apa-apa, nggak masalah. Perkenalan dengan bahasa Inggris itu wajib juga kan Kak, kita pelajari. Ya, seperti yang kita sampaikan di Zoom sebelumnya, kalian harus persiapkan terkait dengan introduce myself, dan itu menggunakan bahasa Inggris. Organisasi Green Generation yang penting ada di desa kalian nggak masalah, ya itu nggak masalah. Kak, pendidikan non formal itu apa untuk daftar riwayat hidup? Pendidikan non formal seperti apa itu?
Kak, kalau disuruh menjelaskan tentang diri sendiri, apa aja yang kita jelaskan? Saya takut menjelaskan berlebihan. Sesuai dengan daftar riwayat hidup yang kalian buat tadi. Itu aja patokannya. Sekretaris Rohis masuk lah. Itu kan udah masuk ke organisasi, nggak masalah. Gimana caranya selang-seling dalam memakai bahasa yang kita ucapkan saat wawancara habis itu, terus gimana, Kak? Maksudnya? Kalau misalnya bahasa Indonesia, ya udah bahasa Indonesia aja, nggak usah diselang-seling. Kalau misalnya kalian disuruh bahasa Inggris, tiba-tiba nggak lancar, ya udah, sesuaikan aja, nggak masalah. Itu kan nanti masuk ke penilaian. Kalau pas tes wawancara boleh duduk di lantai, laptop ditaruh di meja, Kak. Boleh. Kemarin Kakak juga melakukan hal yang sama, nggak apa-apa. Kemudian lanjut ya, itu terkait organisasi. Lanjut pertanyaan keempat. Nah, ini yang paling penting. Pertanyaan keempat itu, keahlian apa yang kamu miliki di luar akademik? Nah, jadi ini terkait dengan soft skill yang tadi kalian tanya, Kak, kalau misalnya bulu tangkis itu gimana? Terus basket itu gimana? Nah, ini masuk ke soft skill. Jadi apabila kalian memiliki keahlian di luar akademik, ya kalian jelaskan aja. Nah, seperti bela diri, betul, taekwondo, betul. Nah, itu merupakan soft skill di luar akademik. Jadi, itu masuk ke ekstrakurikuler. Nah, itu yang kalian tanyakan tadi. Renang juga ya, renang. Kalau dipraktekin sih enggak, nanti karena online ya. Kakak rasa sih enggak renang. Enggak dipraktekin. Kalau bermain gitar, jangan bermain aja ya, tapi sampaikan aja punya band atau mungkin udah pernah manggung, udah pernah live, sampaikan seperti itu. Kemudian lanjut, kalau karya tulis ilmiah itu masuk ke akademik, bukan non-akademik. Terus ada pertanyaan, nah ini yang sering kita temui, pertanyaannya, kalian diminta untuk menyebutkan kelebihan dan kekurangan kalian. Ya. Ini poin keempat. Ulangi, ini poin kelima ya. Apa kelebihan dan kekurangan kamu? Nah, jadi di sini kalian harus jelaskan kelebihan kalian itu apa dan kekurangan kalian itu apa. Jangan sampai kalian menyebutkan kelebihan tidak berbanding lurus dengan apa yang kalian cari. Kelebihan kalian mengarah ke di luar taruna. Nah, itu juga bisa membuat penilaian kalian berkurang. Nah, contoh kelebihan yang menyangkut ke arah taruna. Misal, fisik saya kuat. Nah, seperti itu. Kemudian, saya ingat, saya kuat. Kerja sama saya bagus. Nah, itu yang mengarah ke kehidupan ketarunaan. Itu yang harus kalian ucapkan. Kemudian, apabila saat mengucapkan kekurangan, ya kalian juga jangan sampai menyebut kekurangan yang bisa membunuh diri kalian sendiri. Nah, contoh kekurangan yang membunuh diri kalian sendiri. Malas. Tidak bisa bekerja sama. Tolong yang masih tolong di-unmute sebentar ya. Kasihan yang sudah unmute. Ulangi, kasihan yang sudah mute. Baik, kita lanjut. Kakak ulangi aja ya, apa kelebihan dan kekurangan kamu? Nah, contoh kelebihan yang mengarah ke arah ketarunaan. Bangun pagi, kemudian teamwork atau bisa bekerja sama, kemudian memiliki disiplin, kemudian tanggap. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kalian sebut pada saat kalian mengungkapkan kelebihan kalian. Kemudian untuk kekurangan itu misal
Tapi kekurangan ini jangan sampai membunuh diri kalian sendiri, apalagi kalian pengen jadi taruna, jangan sampai kalian kekurangannya kayak introvert, kemudian tidak bisa bekerja sama, kemudian malas, nah otomatis itu mengurangi nilai kalian, karena sifat-sifat taruna itu tidak ada yang seperti itu. Nah kalau bisa, kekurangan tuh kalian sebutin kekurangan yang tidak menyangkut terkait dengan ketarunaan. Nah, contoh kurangnya belum fasih bahasa Inggris, seperti itu kan termasuk kekurangan juga. Kemudian kayak ya bisa dibilang kekurangan yang lain itu mengarah ke skill-skill kalian kali ya. Nah, itu yang bisa kalian sebutkan. Jangan sampai kalian menyebutkan hal-hal yang tentunya berbanding terbalik dengan sifat-sifat taruna ataupun juga ketarunaan. Nah, itu terkait dengan apa kelebihan dan kekurangan kamu. Kemudian lanjut soal nomor 6. Biasanya apa yang membuat sekolah perhubungan itu harus kamu yang jadi catar atau kamu yang jadi tarunanya. Nah, jadi juri ini kayak meminta keyakinan kenapa saya harus milih kalian untuk menjadi taruna. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kakak jelaskan. Apa alasan yang membuat kami layak untuk diterima? Nah, seperti itu dah kurang lebih. Jadi, ini tentu ada kaitannya dengan tingkat percaya diri kalian. Nah, itu penilaian yang akan diambil dari pertanyaan ini. Jadi, kalian harus membuat alasan di mana kalian bisa meyakini juri atau meyakini pewawancara agar mereka bisa menilai kalian sangat percaya diri terkait dengan pertanyaan mengapa kami harus menerima kamu. Nah, contoh kenapa saya harus menjadi taruna. Saya memiliki konsistensi, saya memiliki integritas, saya memiliki prestasi, dan saya yakin saya bisa melakukan semua yang ada di ketarunaan, baik itu dari prima, kemudian profesional, dan juga apa namanya, jaringan smarter dan sebagainya. Pokoknya di Taruna itu ada dua, ada akademik, ada non akademik. Akademiknya tentu perkuliahan, non akademiknya tentu kesmartaan, ekstrakurikuler, dan juga olahraga lainnya. Nah, itu yang harus kalian pahami terkait dengan kenapa saya harus menerima kalian untuk menjadi taruna. Gitu. Kemudian kita lanjut aja dulu ya, nanti terakhir setelah kakak bahas poin-poin pertanyaannya baru kita tanya jawab. Kemudian lanjut, terakhir yang ditanya adalah terkait dengan komitmen. Dan ada satu lagi yang kakak lupa ya, biasanya ditanya hal-hal kecil seperti dari mana kamu tahu info tentang sekolah kita. Nah, seperti itulah, kalian jawab aja gampang di sosmed, ataupun juga dari teman, dari keluarga, kayak gitu bisa. Itu nggak masalah, itu pertanyaan-pertanyaan simpel. Dan terakhir adalah yang sering ditanyakan adalah tentang komitmen kalian, kalau kalian sudah menjadi taruna. Nah, ini juga harus kalian pikirkan terkait dengan komitmen, karena ketika jadi taruna, nanti tidak semua yang kalian bayangkan itu benar-benar terjadi. Bahkan itu lebih dari yang kalian bayangkan. Makanya komitmen ini sangat penting ketika kalian ditanya bagaimana komitmen kalian setelah kalian menjadi taruna nanti. Jadi kalian harus benar-benar bisa mengikuti dan bertanggung jawab tentang peraturan PUDD yang telah berlaku di sekolah kedinasan yang telah kalian pilih tentunya. Nah, itu merupakan komitmen yang harus kalian sampaikan nanti ketika kalian ditanya terkait dengan komitmen kalian. Jadi, itu kisi-kisi yang dapat kakak sampaikan di Zoom kali ini. Kemudian apabila kalian ada pertanyaan atau ada yang perlu kakak jelaskan, silahkan kalian tanyakan. Silakan raise hand
Ahmad. Siap, Kak. Izin bertanya. Ya, silakan. Ketika kita ditanya oleh pewawancara, sebaiknya kita bicara secukupnya apa yang ditanyakan oleh pewawancara tersebut, atau kita harus bisa ngomong panjang lebar, Kak? Saran dari kakak, to the point. Karena waktu juga akan dilihat, kemudian tata cara dan kepadatan jawaban kalian itu akan dinilai. Kakak rasa tidak perlu menjelaskan hal yang sekiranya akan menjadi data sampah atau data yang tidak dicari oleh pewawancara. Jadi untuk menjawab silahkan dengan to the point, jelas dan padat tentunya. Kak, terima kasih. Oke, lanjut silahkan. Restu ya, yang raise hand tadi. Restu. Silakan Restu. Yap, izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Jika saat penguji menanyakan apakah ada yang ingin ditanyakan saat wawancara, gimana itu, Kak? Gimana? Pas akhir wawancara, Ya. pengujinya mengatakan apakah ada yang ingin ditanyakan, itu sebaiknya jawab apa, Kak? Kakak rasa sih mending nggak usah aja. Jadi jangan memancing hal yang tidak perlu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, ya kamu jawab aja. Siap tidak Pak, terima kasih. Seperti itu. Atau siap tidak Bu, terima kasih. Itu aja. Siap. Paham, Farhan. Siap Kak, izin bertanya Kak. Saya ada sekitar 4 pertanyaan Kak. Oh ya, silahkan. Seperti ini Kak. Kalau kita berbicara dengan ini wawancara, apa perlu menceritakan visi misi organisasi ketika kita ditanya tentang menjelaskan tentang siapa diri kita gitu, menjelaskan bagaimana diri kamu gitu, visi misi kita selama di organisasi itu Kak. Apa perlu kita menjelaskannya? Tentang dirimu ini bukan tentang organisasimu. Jadi jangan salah paham. Tentang dirimu ini cukup kayak kurikulum vitae gitu, kayak daftar riwayat hidup aja gitu. Gak usah kamu jelaskan visi misi karena itu nanti beda lagi gitu. Izin enggak Kak. Soalnya daftar riwayat hidup terdapat eh, riwayat-riwayat organisasi juga Kak. Nah itu kan ada pertanyaannya di soal ketiga, bukan di soal pertama. Soal ketiga kan organisasi apa yang pernah kamu ikuti, seperti itu. Jadi kurang sedikit aja, jangan sampai ke organisasi. Cukup tentang diri kamu aja, gitu. Oke baik Kak. Ya, yang kedua, maksud dari ini Kak, yang di dalam daftar riwayat hidup itu yang non akademik itu seperti apa ya Kak? Gimana yang kalian ya? Ya di daftar riwayat hidup ada riwayat non akademik gitu Kak. Oh, kayak kamu tuh pernah ikut lomba apa di bidang non akademik? Kalau misalnya kebidangan olahraga kan itu termasuk non akademik. Kemudian kebidangan seni itu termasuk non akademik. Jadi disampaikan aja itu. Oke Kak. Yang ketiga, misalnya saya pernah mengikuti Olimpiade Kimia sekitar 3 kali dan Olimpiade Biologi sekitar 2 kali. Apakah itu termasuk dari riwayat non akademik Kak? Nah, itu termasuk non akademik. Termasuk akademik itu. Oh, akademik ya Kak ya. Ya. Itu menjelaskannya di kelebihan ya Kak ya. Ya, nanti di kelebihan aja kamu sampaikan. Terus yang keempat ini Kak, apakah komputerisasi masuk ke dalam keyakinan menjadi taruna atau kelebihan? Pandai komputerisasi. Seperti ngoding, Seperti apa? mengoding untuk informatika gitu Kak. Oh, itu nanti masuknya ke kelebihan sih, Dek. Mana Kak? Itu nanti masuknya tentang coding kan
Iya Kak, betul Kak. Nah, itu nanti maksudnya ke keahlian yang kamu miliki di luar akademik. Nah, itu kan masuk gitu. Oh, baik Kak. Oke Oke. Kak, terima kasih Ya, atas sama-sama. penjelasannya Kak. Yuk. Lanjut ke Gede Manik. Silakan Gede Manik. Siap izin bertanya, Kak. Apakah setelah menjawab pertanyaan perlu mengatakan sekian terima kasih atau tidak perlu kata-kata penutup seperti itu, Kak? Selagi masih proses wawancara dan ini menyita waktu, nggak perlu. Kecuali nanti di ending, nggak masalah. Biasanya kan penguji atau pewawancara itu bakal menutup wawancara kita. Nah, pada saat itu baru ucapkan terima kasih. Gitu. Oh, siap, terima kasih, Kak. Oke. Lanjut Muhammad Dimas ya. Siap Kak, izin bertanya. Ya. Itu di surat pernyataan kesediaan pindah program studi, poin keduanya kan bersedia dipindahkan ke program studi dan sekolah lain. Dari program studi dan sekolah pilihan awal. Di poin 2, Pak. Kurang jelas suaranya. Di poin 2, Kak. Surat pernyataan kesediaan pindah. Itu di poin 2 itu disebutinnya bersedia dipindahkan ke program studi dan sekolah lain dari program studi dan sekolah pilihan awal. Nah, itu tuh pindah jadi, misalnya saya milihnya penerbangan, pindah jadi pelaut apa jadi transportasi darat apa gimana, Kak? Coba diperkeras lagi nih, agak gini suaranya. Kan itu di poin 2 surat pernyataan. Isinya kan bersedia dipindahkan ke program studi dan sekolah lain. Ya, dari betul. Program studi dan sekolah pilihan awal. Nah, itu tuh misalnya saya pertamanya pilih penerbangan. Ya. Saya milih ini nih, mau pilih poin 2. Terus saya milih penerbangan awalnya. Terus dipindahinnya itu tetap di penerbangan, apa pindah ke kelautan, apa darat gitu, apa gimana? Nah, kalau terkait itu bisa di mana aja. Ya. Tapi statusnya masih polbit, pola pembibitan. Kecuali kalau misalnya D3. Kalau D3 biasanya dipindah ke sesama D3. Tapi kalau D4 bisa dipindah antar matra, bisa juga dibawa ke D3 gitu. Berarti bisa jadi kelautan gitu, Kak? Bisa, pasti itu. Dan banyak itu terjadi. Oke, terima kasih Kak. Sekian cukup. Lanjut. Jauhar ya, Jauhar Jamhari. Siap Kak. Izin Kak, saya ada sekitar 3 pertanyaan. Yang pertama itu Kak, tentang CV kita yang di surat itu. Bentar. Di bagian ya. Halo. ya Kak. Siap. Jadi pertanyaan saya Kak. Jamhari ya. Silakan. Siap Kak. Pertanyaan saya Kak, di bagian CV kita di surat yang kita ketik itu di bagian pendidikan non formal atau training. Jika kita masuk ke bela diri Kak, misalnya taekwondo, apakah kita Coba suaranya masih hilang ya?
Jadi Kak, misalnya kita masuk ke bela diri taekwondo, apakah kita harus menulis di situ di pendidikan non formal kita masuk di taekwondo atau bagaimana? Itu di keahlian ya? Di anu Kak, di surat yang kita mau kirimkan ke wawancara. Kan situ ada pendidikan non formal, garis miring, training. Ya. Terus kalau misalnya saya isikan di situ nama, misalnya saya masuk di bela diri taekwondo, terus di keterampilannya saya tulis taekwondo gitu. Apakah itu bisa Kak? Atau Bisa. mesti? Oh, terima kasih Kak. Terus di pertanyaan kedua saya Kak, tentang yang menceritakan diri kita, apakah kita juga menceritakan tentang prestasi kita? Sedikit aja ya. Bukan sedikit, maksudnya singkat aja. Misalnya, yang penting nggak memakan waktu. Misalnya saya pernah mengikuti Porprov, saya pernah jadi anggota Paskibraka. Oh ya bisa. Yang penting jangan terlalu lama aja. Dipadatkan aja. Siap Kak, terima kasih. Oke lanjut. Nanda ya. Christian dulu, Christian Ringo. Christian Ringo, silakan. Nggak ada ya orangnya, Christian Ringo. Lanjut ke Nanda Ibnu, Prasetyo. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Bila mana kita diberikan pertanyaan, kalau sehabis ini Anda tertolak, kira-kira kita jawabnya dengan apa, Kak? Gimana? Kalau Anda bila kita diberikan pertanyaan setelah ini selesai, kamu dinyatakan gagal. Nah, sebaiknya kita menjawab apa, Kak? Nggak ada kayak gitu, setahu Kak. Jarang. Kak, makasih atas informasinya. Kalaupun itu ada ya, kalian jawab aja siap tidak, masih ada kesempatan. Siap, Kak. Oke. Lanjut, siapa ini? Putri Kalista ya. Gimana, nggak ada orangnya Putri Kalista? Siap Kak, izin bertanya. Itu mau nanya kalau yang kan di surat pernyataan untuk dipindahkan itu mau nanya kalau misalnya resikonya bertahan sama yang bersedia dipindahkan tuh apa ya Kak? Resikonya masing-masing. Nggak ada resiko sih. Cuma apabila kalian milih yang pertama, kalau misalnya nggak lolos, ya udah kalian nggak lolos gitu. Tapi kalau kalian pilih kedua, setidaknya masih ada kesempatan untuk perankingan mengisi kuota yang kosong di luar sekolah yang kalian pilih. Itu aja bedanya. Paham nggak Putri Kalista? Kalau itu dilihatnya dari nilai gitu Kak, berarti? Ya betul, nanti di rankingan umum dicari yang cadangan-cadangan lah ibarat. Oh, berarti nilai itu ngaruh ya kalau misalnya nilainya besar gitu. Nah, terus dia tuh milihnya bersedia dipindahkan. Ini kan waktunya habis. Kakak mau kirim link lagi Zoom yang kedua khusus untuk tanya jawab. Jadi kita lanjut di Zoom yang kedua ini ya.